Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah karim qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa qulubihi wa asrarihi fi dhari amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla ya'khudha al-kitaba illa bi taharatin. Yang bagi dan seyogianya maka seyogianya hada syuru'un dibayani kaifiyati ta'zimil kitab. Ini akan menjelaskan tentang cara mengagungkan kitab ya. Karena tidak mungkin kita mendapatkan kemanfaatan ilmu tanpa mengagungkan ilmu dan juga kitab itu sendiri. Maka yang bagi seyogianya li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, apa Allah ya'khudha, tidak mengambilnya talib al-kitab pada kitab illa bitaharatin, kecuali dengan keadaan suci, aibil wudu'i, maksudnya dengan berwudu. Kalau mau ngaji jangan lupa berwudu terlebih dahulu. Ya, jangan lupa. Wahukia dan dihikayatkan hada ta'yidun bihadal makna, untuk menguatkan tentang mengagungkan kitab, penghormatan kita kepada kitab, yaitu tidaklah kita mengaji, tidaklah kita bermutalaah, membahas satu pembahasan kecuali kita dalam keadaan suci. Wahukia dan hikayatan anis Syekhil Imam Syamsul A'immah Al-Khulwani apa annahu hukia naibul fa'il, apa annahu sesungguhnya Syekh Al-Khulwani itu qala berkata, siapa Syekh ya, innama nilta, kata beliau nih, sesungguhnya aku mendapatkan hadzal ilma, pada ilmu ini, bita'zimi, sebab mengagungkan ilmu. Kata Syekh Al-Imam Syamsul A'immah Al-Khulwani, beliau mendapatkan ilmu yang begitu banyak disebabkan pengagungan beliau terhadap ilmu. Wa ini, karena sesungguhnya aku itu ma'akhadtu, tidaklah aku mengambil al-kahida, pada tempat kita, wadah kita, al-kahid illa bit-taharati, kecuali dengan bersuci, Wa inna Syekhal Imam Syamsul A'immah As-Sarakhsiyah, yang berbangsa Sarakhsi, itu karena adanya Syekh Al-Imam itu mabtunan ya, orang yang sakit perut, mabtun ai mubtaliya bi maradil badan, yang diuji dengan sakit perutnya ya, kalau bahasa kita mencret. Wa kana, dan adanya Syekh itu yuqarriru, bolak-balik ya, ai fi darsihi bi lailatin, dalam satu malam, bolak-balik. Fatawadda'a, maka berwudu siapa Syekh fitil kalaili, pada malam tersebut, sab'a asyarata, dengan 17 kali marratan ya, kali sab'a asyarata, dengan 17 apanya marratan, bolak-baliknya. Ya nahu, karena sebenarnya Syekh itu, karena ada Syekh itulah yuqarriru, tidaklah bolak-baliknya dia Syekh illa bi taharati, kecuali dengan bersuci. Jadi tiap malam mutalaah belajar. Kebetulan lagi punya sakit bolak
bolak-balik kamar mandi sampai 17 kali pasti berwudu, balik lagi wudu, belajar lagi, balik lagi wudu, belajar lagi, sampai 17 kali berwudu bolak-balik. Hada adapun hal ini fi bayani hada sabit, hal ini semua ya kenapa sih kita dianjurkan untuk selalu bersuci ketika kita memegang kitab atau mempelajari kitab. Li'annal ilma karena sesungguhnya ilmu itu nurun cahaya, wal wudu dan adapun wudu itu nurun cahaya. Karena ilmu itu cahaya, wudu juga cahaya, ya. Fayazdadu, ya, maka akan bertambah apa nurul ilmi, cahayanya ilmu, bihi sebab wudu. Isda, ya. Ilmu cahaya, wudu cahaya, digabungin jadi satu, cahayanya semakin bertambah, makin menguat dari dalam mendapatkan nurul ilmi, ya. Li'anna nura idang qadama ila nur, ketika nur itu dikumpulkan dengan cahaya lainnya, wa yudha'af an-nur, maka nur itu kan berlipat ganda. Ya, maka jangan lupa untuk selalu kita berwudu kalau kita ingin mutolaah, belajar ngaji, ya. Misalkan dalam keadaan suci. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minat ta'zimi, dan itu sebagian dari mengagungkan ilmu. Wa minat ta'zimi, dan itu sebagian dari mengagungkan ilmu. Al-wajibi, yang wajib. Wajib apa? Allah yamudda, adapun tidak memanjangkannya, menjulurkannya siapa talib ar-rijla pada kakinya, ilal kita ini pada kita. Jangan menjulurkan kaki di pada kita, naruh kita di bawah, ya. Posisinya sama dengan kaki ini, jangan. Wajib kita hindarkan, ya. Wa minat ta'zim al-wajib, untuk tidak menjulurkan kaki ke kiri. Kenapa? Li'anna fihi naw'ul istighfar, karena hal tersebut ini bagian dari meremehkan dan menghinakan, ya. Ya, maka tidak diperbolehkan. Wa yadha'a, dan menaruhlah siapa talib, kalau tetap jangan di bawah, jangan sembarangan, jangan kena kaki, ya. Ya, sejajar sama kaki. Wala yadha'a, dan janganlah meletakkan siapa talib alal kitab di mana itu? Wa yadha'a, dan meletakkanlah siapa talib kutubat tafsiri, pada kitab-kitab tafsir, ya. Maqasail kutubi, di atas kitab-kitab lainnya, ya. Kitab-kitab lain fikih, ya, tauhid dan lain sebagainya di bawah, tafsir paling atas tumpukannya tuh, karena Al-Quran ini kalamu paling atas tumpukannya, ya. Ya Allah ya Karim, takziman, karena tujuan mengagungkan di kutub tafsir, pada kitab tafsir. Ta'ziman, karena mengagungkan li kutubi tafsir, pada kitab tafsir. Wa la yadha'a, dan janganlah meletakkan siapa talib alal kitabi, atas kitabnya, syai'an, pada sesuatu, akhara, yang lain, min muhbarah, dari mangsi, tempat nulis, wa ghairiha, ya, Al-Quran yang di atas kitab, ya. Contohnya ini mihbarotin, mihbaroh kan itu alat tulis, ya, mangsi. Oh, ghairiha, dan selainnya, dia nafi istighfaran bihi, maka hal tersebut ini bagian dari menghinakan. Wakana, dan adanya sebab ustadzuna, guru kami Burhanuddin itu yahki, menghikayatkan an syekhin, dari satu guru, minal masyayikhi, dari beberapa guru, minal masyayikhi, dari beberapa guru, menceritakan anna faqihan, sesungguhnya satu orang faqih, orang ahli
fikih. Itu karena adanya faqih itu wada'a meletakkan siapa faqih al-mihbarata pada tempat mangsi, alat tulis itu. Al-kitabi di atas kitabnya. Ada ulama faqih ya meletakkan mihbarah di atas di faqala maka berkata Syekh lahu pada faqih ainul faqih bil farisiyati dengan lugat farisiyah ya lugat Persia lugat Persia ya berniabi tidak akan mendapatkan engkau manfaat dari ilmu artinya berniabi tidak akan engkau mendapatkan manfaat dari ilmu gak bakal ente mendapatkan manfaat dari ilmu tuh gara-gara naruh mihbarah di atas wa kana dan adanya siapa ustadzuna guru kami al-qadil ajal fakhrul islam al-ma'ruf biqadi khan dengan nama Qadi Khan. Wa kana dan adanya siapa ustadzuna al-qadil ajal al-ajallu fakhrul islam al-ma'ruf biqadi Khan dengan nama Qadi Khan. Itu yaqulu berkata siapa ustazna illam yurid kalau memang tidak menghendakinya talib bidzalika dengan wad'ul mihbarah alal kitab meletakkan alat tulis di atas kitab al-istihfafa pada menyepelekan. Kalau tidak ada niatan baginya ketika meletakkan mihbarah di atas kitab, gak ada niat istihfaf, ya fala ba'sa maka tidak apa-apa bidzalika dengan wad'u mihbarah alal kitab, HP di atas kitab. Ada tujuan istihfaf ya. Marah lewat kita, marah bukan atas kita. Tapi kalau ada tujuan untuk meremehkan, itu gak apa-apa. Menurut sebagian ulama, mayat Syekh ya al-qadi al-ajal fakhrul islam al-ma'ruf biqadi. Namun wal aula dan adapun yang paling utama itu ayah tariza. Wal aula adapun yang utama itu ayah tariza menjaganya talib anhu dari wad'u dari meletakkan sesuatu di atas kita. Yang utama jangan. Yang utama jangan. Ya, karena dikhawatirkan akan ada unsur istihfaf yaitu meremehkan. Kenapa sih? Ya karena ulama kita di dalam menyusun kitab-kitab yang mereka susun itu enggak sembarangan dengan riyadhah yang begitu luar biasa. Puasa, sholat. Imam Bukhari itu sekali nulis hadis sholat sunat 2 rakaat. Nah, sekali nulis sholat sunat 2 rakaat. Ada mujahadahnya, ada riyadhahnya. Gak main nulis, gak main ngetik dan sebagainya, betul-betul dimujahadahkan, ya, betul-betul diriyadhahkan di dalam menulis kitab-kitab ya yang sekarang menjadi rujukan pegangan kita di dalam kita menjalani aktivitas dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ditulis oleh para ulama itu gak sembarangan. Puasa, bersuci, kiblat, sholat sunnah, luar biasa. Nah kita yang mempelajarinya kemudian dengan mudahnya meremehkan, dengan mudahnya mengistighfarkan dan sebagainya, gak akan mendapatkan kemanfaatan dari ilmu tersebut karena tidak ada rasa penghargaan kita gitu, kepada sang muallif pengarang kitab tersebut. Makanya diawali dengan qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata muallif. Bagi kita yang berkata, kita bacain doang. Tapi Muhammad qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi, semoga berikan manfaat dari ilmunya kepada kita. Ya, ini kita minta. Jadi dia bahas ya kita baca kitab para ulama-ulama kita. Maka butuh yang namanya pengagungan. Ya.
Ya Allah yang karim wa minat ta'dhimi, dan itu diantara daripada mengagungkan ilmu lagi yang harus kita pahami. Ya Allah ay yujawwida, untuk memperindahnya, memperbagusnya siapa talib, apa ayyujawwida ya, ayyujawwida memperindahnya atau memperbagusnya talib kita batal kita pada menulis kita. Kalau nulis di rapihin, jangan asal-asal nulis, bagian dari adab kita ya, tapi ya jangan wala yuqarmito, dan janganlah melembutkan pada tulisannya talib, nulis kecil-kecil ya. Ente sekarang bisa baca, tapi ntar kalau udah tua terus anak nulis sendiri tapi bingung ya. Tulisnya yang rapi, belajar nulis rapi. Anak dulu pesantren setiap kitab ditulis, dari fikihnya, nahwunya, alfiah atau kitab alfiah kan itu ditulis tangan. Nulisnya kalau bukan begitu, tapi pakai masih pentul. Itu kita bertulis ya, bertulis di kalimatnya. Ya walaupun sampai sekarang tulisannya tetap jelek, walaupun udah belajar nulis berkali-kali ya, maka belajar nulis yang rapi ya, jangan dikecil-kecil banget ya, ya yang rapi sekiranya bisa dibaca. Wala yuqarmito, dan janganlah engkau melembutkan tulisannya ya, wala yatruka, dan jangan engkau meninggalkan al-hasyiyata pada pinggiran ya, ya. Biasanya kalau kitab tuh ada pinggiran-pinggiran, makanya kalau nulis itu dikasih face sedikit pinggiran, ini kasih pinggirnya bawah. Nah, untuk keterangan catatan kaki, jangan kau tinggalkan, tulis di pinggiran-pinggiran ya, yang kosong-kosong ya. Wala wayatruka, dan tinggalkanlah olehmu al-hasyiyata pada pinggiran, maksudnya tinggalkan apa? Sisain kalau nulis di pinggir-pinggirnya, nulis sisain pinggirnya. Satu waktu kalau kita kurang, kita tulis di sampingnya keterangan, gitu maksudnya ya. Di dalam kita menulis buku disisain di pinggir sama di bawah, di pinggir sama di bawah buat keterangan ya, ketika kita ingin menulis. Allati yuqarmatu, yang dibuat menulis kecil, fihi, di dalam hasyahnya. Wahai tuka, dan tinggalkanlah, sisahkanlah olehmu wahai talib al hasyata, pada pinggiran hasyah. Hasyah bejuri itu pinggirannya, berarti sisahkan ke pinggiran dalam kitab ya. Tujuannya apa? Yang akan kau nanti nulis kecil-kecil di sampingnya, keterangan-keterangan tambah. Illa inda darurat, kecuali memang ketika adanya darurat ya. Kalau ada darurat, kitabnya cuma itu doang, nulis begitu banyak ya udah. Wara'a, dan mengetahui, melihat siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, kitaban pada orang yang menulis, yuqarmitu, yang mengecilkan siapa katib, fil kitabati, dalam tulisannya. Imam Abu Hanifah melihat ada orang nulis, tukang nulis, tapi tulisannya kecil. Faqala, maka berkata Imam Abu Hanifah nih pada orang tersebut, la tuqarmit, janganlah melembutkan engkau pada khattaka, pada tulisannya. La yuqarmit, janganlah memperkecil engkau khattaka, pada tulisanmu. Kenapa alasannya kata Imam Hanifah? Li'annaka, karena sesungguhnya engkau itu in aishta, apabila engkau hidup umur panjang, tandamu, maka engkau akan menyesal. Wa in mutta, dan apabila engkau mati, engkau umur panjang berarti, tushtamu, maka engkau akan disumpahin orang, disumpahin ya.
Ini yang nulis siapa sih? Tolol banget tuh, suka pasti. Ya, disumpahin. Apa bahasa kita disumpahin? Ya bukan disumpahin jadi orang baik, bukan disumpahin. Ini tulisan jelek banget, tulis siapa sih nulis nih tuh? Ya, kalau ente mati ninggalin buku tulisannya jelek disumpahin orang. Ya oh tulisan jelek banget siapa sih? Nulis tolol tuh. Ya, jangan. Ente hidup akan menyesal, ente mati akan disumpahin. Tusdamu maka engkau akan disumpahi orang bisigotil mabani bil maqbul yakni menghendaki Imam Abu Hanifah dengan ucapannya in ista tandamu wa in mutta tusdamu. Apa yang dikehendaki? Hadza tafsir minal musannif idza syi'ta, ketika engkau sudah tua wa du'ufa dan sudah melemah, idza syi'ta ketika engkau sudah tua bikasri syin wa sukunil kha ala sigatil khitab wa du'ufa dan melemah babasaruka penglihatanmu nadimta maka engkau akan menyesal ala dalikal fi'li atas apa yang kau lakukan, atas perbuatan itu. Apa yang kau lakukan yaitu nulis kecil-kecil kagak jelas kagak dan udah tua umur 50. Kalau sekarang masih kagak, mata masih jelas mau kacamata. Coba kalau udah 50 tahun. Ya Allah, ilmu hilang. Kalau kita tuh ilmu kita ini ya ilmu kita ada di sini. Ya, disudur, labis. Udah Allah ambil aja tuh nikmat mata. Jadi orang goblok lagi, nggak bisa ngaji lagi karena apa? Nggak ada kitabnya. Mengaji nggak ada yang hafal, daya di hafalan kita nggak ada ya. Di hafalan kita kitab nggak ada. Ngaji bagaimana? Saya mau ngaji, kalau nggak bisa melihat nggak bisa ngaji dah. Ya, ilmunya cuma ada di. Makanya kalau nulis jelek, kecil-kecil banget, umur 40 udah nyesel ya. Ya Allah, misalnya dilihat pengaruhnya dilatih ya, jangan sampai kita menyesal nanti. Kalaupun kita meninggal, kita wariskan ke anak kita babak nah dulu babak saya jelek banget ya wahumiyah dan dihikayatkan Al-Syekhul Imam Majduddin As-Surahki rahimahullah annahu sesungguhnya Asy-Syekh itu qala berkata Syekh maqormatna nadimna ma adapun perkara kormatna yang aku melembutkan menulis pada ma itu nadimna aku menyesalinya. Kata beliau nih, Asy-Syaikh Al-Imam Majduddin, ulama. Dulu dia pernah nulis, lagi masih muda nulisnya kecil-kecil. Ternyata beliau sama kormatna nadimna. Apa yang dulu aku tulis kecil, sekarang aku menyesal. Ma intakhabna nadimna. Ma dan ada perkara intakhabna yang memiliki aku pada ma itu nadim aku menyesal. Ternyata apa yang aku miliki sekarang menyesal. Wa ma lam tuqabil wa ma dan ada pun perkara itu yang tuqabil yang tidak membanding-bandingkan aku pada ma yang tidak membanding-bandingkan aku pada ma itu nadimna menyesal aku menyesal. Ai alladzi lam yuqabilhu ma'a kitabin akhar sahihi ya. Dibanding-bandingkan dulu belajar yang mana yang perlu kita pelajari yang lebih utama ya. Wa bagi dan seyoganya bayakuna adanya taktiul kitabi bentuknya kitab itu murabba'an yang merapat seperempat ya kayak kita ya
Jangan bundar, buku bundar, ada yang punya buku bundar ya. Murabba bainahu, maka sesungguhnya murabba itu Tiu Abi Hanifah rahimahullah ta'ala ya, bentuk kitabnya Imam Abu Hanifah. Bahwa adapun murabba segi empat ini nih, kitab kalau bentuknya segi empat yang punya kita itu aisaru lebih mudah bila roti untuk diangkat, di bawah juga enak, wal tidak diletakkan, wal mutola'ati dan ketika belajar enak dibawa, ditaruh gampang, enak belajar juga cuma kalau bundar ya, atasnya mana, bawahnya mana nggak tahu. Oh ya, kalau bundar kitabnya ya, bentuknya berubah ya. Kaya bagi dan seyogianya Allah yakuna tidak adanya itu bil kitabi di dalam kitab syai'un sesuatu minal humrati dari tinta merah. Seyogianya kalau nulis jangan pakai mangsi merah ya. Syai'un minal hamra, syai'un minal humra ya, sesuatu dari warna merah. Kenapa? Bainaha karena sesungguhnya al-humra itu sani'ul falasifati, perbuatan atau pekerjaan orang-orang falasifah, kebiasaan orang-orang falasifah. Nulis pakai tinta merah, benar sekolah-sekolah umum jangan pakai tinta merah ya. Wala sani'ul salafi, dan bukan kebiasaan orang ulama-ulama salaf, dan bukan kebiasaan ulama-ulama salaf wa min masyayikhina, dan itu sebagian dari guru kami. Man adapun ulama kariha yang tidak suka, siapa man isti'malal markabi, pada menggunakan ya kendaraan al-ahmara yang berwarna merah. Sebagian dari ulama ya ada yang nggak mau kalau naik kendaraan warna merah karena alasannya tadi ya, soni'ul falasifah la soni'ul salah. Ya Allah bakarim wa minat wa min ta'dhimil ilmi, dan itu diantara daripada mengagungkan ilmu lagi. Ta'dhimus syuraka'i, adapun mengagungkan teman. Alladzi syarikuhum fi talabil ilmi wad darsi, yang kalian bersama-sama di dalam menuntut ilmu dan belajar. Muliakan teman Anda ya. Tadi musyuraka waman, dan orang-orang ya, atapnya mengagungkan teman, waman dan orang-orang ya ta'allamu yang belajar, siapa talib minhu dari man, yakni al-ustaz, guru. Ada agungkan teman, ada yang muliakan ya. Wal takalluk, dan adapun takalluk, wa takalluk, dan adapun takalluk berkumpul. Perhatikan, kumpul-kumpul, kongkok-kongkok, nongkrong-nongkrong, takalluk ya. Ay tawaddud wa talattuq ya, kumpul ngobrol dan sebagainya, itu mazmumun yang tidak disukai. Mazmum bi jamil af'ali wal ahwal, setiap perbuatan kumpul-kumpul, keadaan kumpul itu hal yang tidak disukai. Illa, kecuali bi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul, itu hal yang tidak disukai ya, kecuali nongkrongnya kita, kumpulnya kita, duduknya kita dalam rangka menuntut ilmu. Jadi gak ada sih yang nongkrong membawa faidah, membawa manfaat, gak ada, kecuali nongkrongnya kita di dalam berzikir dan menuntut ilmu. Bainahu, maka sesungguhnya sya'an ay fa'inna talibal ilmi, maka sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu yang bagi. Bainahu, maka sesungguhnya talibul ilmi itu yang bagi seyogianya apa ayyatamallaqa, untuk berkumpul ya,
Siapa talibul ilim li ustadi pada gurunya talibul ilim wa syurakaihi dan teman-temannya talibul ilim. Kumpul sama guru, kumpul sama teman-teman bareng-bareng. Tujuannya apa? Liyastafida, agar bisa mengambil faidah talibul ilim minhum dari mereka, li ustadihi wa syurakaihi, agar bisa mengambil faidah dari mereka. Ya, kumpul karena menuntut ilmu, kumpul karena berdiri. Oh ya, bagi dan seyogia yang talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, apa ayastami'a, untuk mendengarkannya talib, untuk mendengarkannya talib al-ilma pada ilmu, wal hikmata dan hikmah, nasihat, bitakzimi dengan pengagungan, wa hurmati dan memuliakan. Jadi kalau ngaji itu dengan penuh rasa takzim wa hurmat. Dan punya teman itu sekarang jadi kiai ya, jadi santri. Kalau ngaji sekolah itu buat pernah gerak 40 ya, ngantuk sampai peci jatuh ya, nggak pernah bercanda, nggak pernah ngobrol, nggak pernah nyolek teman samping ya. Orangnya mah IQ-nya standar satu kelas gitu, tapi sekarang luar biasa gitu, karena udah lapar, udah banyak ya, udah punya pondok ya, otaknya standar, dia tahu orang berapa tahun itu sekelas sama dia, pokoknya sangat tinggi ya, bukan tampolan kalau bahasa kita ya. Tapi luar biasa adabnya kalau ngaji jangan pernah gerak itu ya, takdimnya luar biasa, dengerinnya luar biasa. Nah ini diamali ya, untuk selalu mendengarkan ilmu dan hikmah, nasihat, bitakzim wal hurmat, pengagungan dan penghormatan ya. Ini lagi guru lagi nerangin, dia lagi bacain, ngobrol sendiri, tolak tanpa ada pengagungan terhadap ilmu ya. Qala berkata si Mujahidul Hikmah, Mujahidul Hikmah ya, in sami'a, walaupun kata beliau sudah pernah mendengarnya talibul ilm ya, mas'alatan wahidatan, pada satu masalah, wa kalimatan wahidan, atau dan satu kalimat, alfa marratin, 1000 kali, walaupun ente dengar hadis tersebut, dengar satu permasalahan tersebut, ini sudah pernah mendengar 1000 kali, tetap setiap Anda mendengarkan ilmu, setiap Anda mendengarkan hikmah, setiap Anda mendengarkan nasihat, wajib hukumnya mendengarkan bitakzim wal hurmat. Pengen jadi. Kira dikatakan man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marrah ka ta'zimihi fi awwali marrah falaysa bi ahli ilm. Jelas. Bila dikatakan mana, adapun siapa orang itu lam yang pun tidak ada apa ta'zimuhu, pengagungannya man, pengagungannya dia. Barang siapa yang pengagungannya ini tidak sama ba'da alfi marratin, setelah 1000 kali mendengar, kata dimihi, itu kata dimihi, barang siapa yang tidak mengagungkannya pada ilmu, ketika mendengarkan ilmu setelah 1000 kali mendengar, itu kata dimihi, seperti mengagungkannya dia man fi awwali marratin, di dalam pertama kali mendengar ya, pertama kali, walaysa, maka tidak ada siapa man itu bi ahlul ilm, orang yang dikatakan ahlul ilm, orang yang ketika mendengarkan permasalahan ilmu yang ataupun hadis
yang dia sudah mendengarkan 1000 kali, di dalam mendengarkan 1000 kali tersebut pengagungannya tidak sama dengan dia mendengarkan pertama kali, maka dia bukan dikatakan ahlul ilm. Udah pernah dengar itu, udah bolak-balik bosan pelajaran, hati-hati ya, hati-hati. Walaupun 1000 kali kita sudah mendengarkan, tetap pengagungannya harus sama di dalam kita mengagungkan ilmu, mendengarkan ilmu bita'dim wal hurmah, bita'dim wal hurmah ya. Jelas ini makalah ya. Ya Allah ya Karim, laisa bi ahlil ilm, maka orang tersebut bukan dikatakan orang ahlul ilm. Di anal ilma mu'azzamun wa musyrafun fi jamil ahwal wal awqat, karena ilmu itu satu yang agung dan mulia di setiap waktu dan setiap keadaan. La tafawut baina waqtin wa waqtin, enggak ada perbedaan di antara satu waktu dengan waktu yang lainnya. Namanya ilmu itu kapanpun dimanapun selalu di dalam keadaan kemuliaan. Maka paman qasura bi ta'dilihi bi ba'dil ahya, barang siapa yang tidak mengagungkan bagi satu keadaan, enggak ada. Karena ilmu itu selalu agung, selalu kapanpun dimanapun, walaupun ente pernah mendengar 1000 kali, tetap ilmu mulia. Nah, andanya apakah akan menjadi orang yang mulia atau tidak, tergantung ta'dhimun wa hurmatun, pengagungan dan penghormatan anda. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Walal ma'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa qulubihi bi asrarihi fi darani amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin wa yanbaghi. Dan seyogianya li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, apa Allah yakhtara, untuk tidak memilihnya talib nau'a ilmin, pada fan pelajaran atau macamnya pelajaran, binafsihi, dengan dirinya talib. Jangan anak milih pelajaran ini aja, anak milih ini aja, anak milih yang ini aja, pelajaran ini jangan. Tapi bal yufawwidu, akan tetapi menyerahkanlah siapa talib amrohu, pada perkaranya talib, ilal ustadzi, pada guru. Biarin guru yang nentuin. Ente kelas segini, ente kelas ini, ente kelas ini, belajar di sini. Ya, ente tugas ini. Guru ikutin itu loh apa kata guru. Ya, guru lebih tahu. Nih, jangan pilih, anak ini aja saya udah ngomong begitu aja, udah bahaya. Fa'inal ustadzah, karena sesungguhnya guru itu ada ya. Fa'inal ustadzah, itu karena sesungguhnya guru itu qad hasala, sungguh telah hasil, lahu baginya, bagi guru at-tajaribu, ujian. Karena guru itu sudah melewati berbagai macam rintangan, ujian, cobaan ya. Tidak di dalam masalah ikhtiar, memilih ilmu yang cocok untuk kita. Guru itu lebih tahu. Warofa, dan mengetahui siapa ustaz guru mah pada perkara yang bagi yang cocok apa mah likulli ahadin, bagi setiap orang, min afradi talibina, dari afrad penuntut ilmu, tahu yang cocok nih buat ente ini. Wama, dan perkara yaliku, yang pantas apa mah bitabiatihi, dengan karakternya ahad. Kalau karakternya dia begini, dia ente aja bagian ini ya, nanti bagian ini, nanti jaga di sana, dari kandang, dari di sini. Itu udah betul karena guru tahu ya, lebih tahu, jangan khawatir ya. Ma yaliku bi tabiatihi, yang pantas dengan karakter anda. Bahkan ada-adanya Syekhul Imam Al-Ajalu Al-Ustadz Syekhul Islam Burhanul Haq Waddin rahimahullah ta'ala, itu yaqul, berkata nih Syekh Al-Islam Burhanul Haq Waddin,
karena adanya siapa talabatul ilmi, orang yang menuntut ilmu fi zamanil awwali, dari masa yang pertama, masa dulu, zaman awal, as-sabiqunal awwalun. Adanya mereka para penuntut ilmu, orang-orang terdahulu fi zamanil awal, itu yufawwiduna, memasrahkan siapa talabatul ilmi, umurahum, pada urusan-urusannya talabatul ilm, bitta'allumi, di dalam belajar, ila ustadhi, pada gurunya talabatul ilm. Orang-orang dulu mau begitu, terserah guru dah, saya mau diapain juga bebas, yang penting saya ingin belajar di sini. Bahkan dan adanya mereka, ya, talabatul ilmi di zamanil ula, orang-orang dulu itu yasiluna, bisa sampai siapa mereka talabatul ilmi ila maksudihim, pada tujuan-tujuan mereka, wa muradihim, dan kehendak-kehendak mereka. Mereka bisa sampai dengan tujuan mereka dan kehendak mereka, keinginan mereka semua sampai jadi kekasih-kekasih Allah, para ulama-ulama yang luar biasa, karena mereka memasrahkan semua perkaranya kepada mereka punya memasrahkan semua perkaranya kepada mereka punya kayak kita punya guru almarhum Ustaz Saiful Syahbah, semua perkaranya dipasrahkan kepada kita punya guru, disuruh dakwah kosong, oke sini ya udah ada contoh, diikuti aja udah ya. Ego, karena ini jalan ulama-ulama kita terdahulu. Wal ana, ya. Sedangkan waktu sekarang, ya, orang-orang sekarang, wal ana, dan dalam waktu sekarang, orang-orang sekarang nih, para pelajar sekarang, ya, itu yakhtaruna, memilih siapa talabatul ilm al-an, ya, bi anfusihim, dengan dirinya talabatul ilm al-an. Kalau orang sekarang milih-milih, anak pengen jurusannya, pengen sekolah di sana, mondok di sana, ya. Sekarang begitu, ya. Anak pengennya lagi di sana, di sana, sekolah di sana, lulus di sana, bangsa. Ya. Siapa kita, ya, siapa kita, ya. Basyirah kita belum ada dan sebagainya, ya. Pasrahkan semua urusan kita kepada kita punya. Ya, la yasulu, tidaklah berhasil pemaksuduhum, tujuan atau maksud talabatul ilmi al-an minal ilmi, dari ilmi wal fikhi, dan fikhi, gak sampai, gak dapat, gak berhasil dari apa yang dia cari dari ilmu dan pemahamannya, dari fikhi dan pemahaman, gak bakal dapat dari fikhi. Wakana, dan adanya pasyaal itu yuhka, dihikayahkan, anna Muhammad dabana Ismail al-Bukhariya rahimahullah ta'ala, Imam Bukhari ini yang kita kenal hadisnya paling sahih, ya, setelah Al-Quran, hadis sahih Bukhari baru katanya tuh ini Imam Bukhari. Diceritakan anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala, itu karena adanya Muhammad bin Ismail Imam Bukhari, ya, diceritakan itu bada'a, mengawali beliau Imam Bukhari di kitab sholati, dengan kitab pembahasan sholat. Pertama mondok tuh pengen belajar fikih, ya. Kepada siapa? Ala Muhammad bin Hasan, kepada Muhammad bin Hasan. Ya, pengen mondok pertama belajarnya ilmu Faqala, maka berkata Muhammad bin Hasan lahu, kepada Imam Bukhari Muhammad bin Ismail, ya, idhab, pergi deh, wa ta'allam, dan belajarlah engkau ilmu hadis, pada ilmu hadis. Itu jangan pergi kanan. Itu ulama hadis, ya, belajar ilmu hadis aja. Itu cocoknya belajar ilmu hadis. Ilham pergi, maksudnya sana, jangan ke Amari, cari ulama-ulama hadis aja.
Lima ro'a karena meyakininya atau melihatnya Muhammad bin Hasan gurunya ini, ya, anna dzalikal ilma, bahwa sesungguhnya ilmu hadis itu al-yaqu lebih pantas bitadhihi dengan karakternya Imam Bukhari, tabi'i Muhammad bin Bukhari, ya, gurunya tahu, ya, ilmu yang cocok buat Imam Bukhari, ilmu hadis. Guru ada tahu, ada cocoknya begini ikutin, ya. Wa talaban, belajarlah Imam Bukhari ilmu hadis pada ilmu hadis. Maka Imam Bukhari ngikutin apa kata gurunya, datanglah kepada ulama hadis, belajar ilmu hadis. Fasara, maka menjadi Imam Bukhari fihi, di dalam masalah ilmu hadis itu muqaddaman, terdepan, ala jami'i a'immatil hadis, atas keseluruhan imam-imam hadis. Tuh, muqaddaman karena petunjuk cocoknya bocah taruh di sekolah umum, cocoknya di pondok. Kalau nanti dengar ada orang ngomong begitu, orang tua, Mbak, anak katanya cocoknya di pondok, ke pondok aja. Ada punya guru berjesuit itu, dulu tuh sekolahnya kedokteran, ada juga Belanda, ya, kedokteran, belum lulus sama kiai suruh pulang, terus mas pun suruh pulang, suruh mondok aja, tidak cocok. Mondok itu berarti udah kuliah, ya, zaman dulu nggak ada kuliah, orang juga khusus doang yang bisa kuliah, ya, pulang